Nih kita tesnya futsal nih. Kenapa kita ditunjuk untuk ikut sepak bola? Dan ternyata memang tidak ada training center untuk timnas putri Indonesia gitu. Untuk sepak bolanya. Bayangin kalau kejadian di Indonesia yang berangkat untuk mewakili timnas sepak bola tadi itu tim laki-laki yang futsal. Kan Iya, hebohnya betul, pasti betul. rame banget. Kesenjangan upah antara cowok dan cewek itu tinggi ya di banyak sektor pekerjaan. Termasuk juga nggak di sini berarti? Lihat-lihatan dulu. Saya juga sempet tuh waktu itu kerja juga kan. Terus berniat ingin meninggalkan dunia sepak bola ini gitu. Tapi hanya bertahan 2 bulan kerjanya. Waktu itu keluar lagi, main lagi gitu. Kalau ibu kamu hanya ngomongin tentang fisiknya gimana? Dia pasti mau nggak? Terima nggak? Kalau kita hanya ngomongin fisik kamu tanpa peduli prestasi kamu gimana? Halo semua, balik lagi di Rame Rahasia Media bareng gua Adam. Hari ini spesial banget. Biasa kita kalau ngomongin sepak bola pasti laki-laki. Di studio Magdalene hari ini kebetulan datang 2 pelatih sepak bola perempuan. Ada Kak Tia dari Perses Sumedang dan Kak Sisil dari Inspire. Studio boleh tepuk tangan dulu. Ada 2.000 orang yang nonton. Sebelum ke ngobrol-ngobrol tentang sepak bola perempuan, mungkin kita ke Inspire dulu nih Kak. Boleh ceritain nggak Kak Sisil, apa sih sebenarnya Inspire dan hubungannya sama sepak bola? Ya, jadi Inspire itu sebuah yayasan yang bergerak di bidang sepak bola untuk membantu anak-anak muda mencapai potensi terbaiknya mereka. Itu Inspire. Dan kita punya visi dan misi dan punya value yang kita junjung tinggi itu equality. Dimana kita percaya semua orang harusnya diperlakukan sama meskipun walaupun dia perempuan maupun laki-laki. Itu sih. Berarti memang spesifik ngomongin isu-isu kesetaraan gender gitu. Iya. Terutama di sepak bola gitu ya. Iya. Karena kan kita lihat ada banyak sekali kejadian ataupun diskriminasi yang terjadi terutama di dunia sepak bola juga. Perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau kakak-kakak sendiri sebenarnya tertarik akhirnya jadi pemain sepak bola tuh sejak kapan? Mungkin dari Kak Tia dulu. Kalau saya sendiri mungkin dari kecil ya. Dari kecil karena memang lingkungan di rumahnya banyaknya laki-laki. Jadi mainannya sepak bola gitu. Terus awal masuk sekolah sepak bola itu di SMP 2006. Karena memang punya bapak yang guru olahraga. Dia melihat saya mungkin main sepak bola terus nih di halaman rumah. Dan dia punya kenalan SSB di Sumedang. Jadi disitulah mungkin niat beliau buat bikin saya lebih profesional mungkin ya. Jadi daftarin saya di SSB di Sumedang. Waktu itu ada Perses Sumedang itu sendiri gitu. Karena mungkin dari dulu juga udah ada sekolah sepak bola perempuannya. Jadi saya baru gabung di 2006 gitu. Sejak SMP itu ya? Sejak SMP itu. Tapi emang tertarik sendiri atau karena bapak lebih kayak, oh ayo dong main bola gitu? Tertarik sendiri sih. Karena memang dari kecilnya itu, dari SD-nya itu saya mainnya sama laki-laki terus gitu. Jadi Udah main bola ya? udah main bola. Jadi di situ ya udah langsung dimasukin ke SSB ya makin tertarik dengan sepak bola gitu. Kalau Kak Sisil gimana? Dari sejak kapan terjun? Kalau aku mungkin di dunia melatih sepak bola maupun futsal ya, karena aku ada di 2 bagian olahraga itu udah lumayan lama, mungkin 12 tahun udah mulai melatih di situ. Dan aku melihat ada banyak sih polemik-polemik dan mulai tertarik karena sepak bola itu bisa dibilang olahraga paling favorit di Indonesia. Betul, Amat ramai ya sangat favorit, sebenarnya. iya. Itu juga tertarik sejak kecil nggak? Kalau Kak Sisil? Kalau jujur saya enggak, kalau dari kecil sih sebenarnya. Cuman karena itu olahraga paling favorit di sini, jadi saya mau lebih tekun lah di bidang itu. Ini Kak, aku dengar baru pindah ke Lombok, sebelumnya di Bandung ya. Ya, Sebenarnya peminat dari sepak bola sendiri, terutama perempuan tuh gimana sih kalau Kak Sisil ngelihatnya? sejak saya pindah ya ke Lombok, kelihatan banget perbedaan interestnya dan banyaknya pemain-pemain sepak bola perempuan
terutama di Bandung sama di Lombok. Itu bedanya jauh banget. Kalau di Bandung itu sekarang lagi rame banget, banyak banget. Kalau kita mau ngomong udah banyak banget pemain-pemain yang setiap kota dan setiap tempat itu pasti ada Ada SSB-nya. peminatnya ya. Dan ada peminatnya. Dan kalau bikin turnamen di Bandung itu udah pasti banyak banget yang mau ikut. Minimal bisa ada 16 tim kalau saya boleh bilang. Di Bandung sendiri bahkan lebih menurut saya. Kalau di Lombok sendiri kemungkinan kalau ada bikin turnamen mungkin hanya 2 atau tim. 3 tim atau 4 tim. Karena memang beda banget interestnya mungkin ya, dan mungkin di sana belum terlalu berkembang seperti di Bandung. Kalau secara Indonesia secara keseluruhan peminat perempuan yang main sepak bola tuh sejauh ini gimana sih? Kalau aku lihat sekarang yang lagi bagus sekali pengembangannya tuh Jawa Barat. Jawa Barat di Pulau Jawa itu sekarang lebih bagus dibandingkan pulau yang lain. Tapi Papua masih oke. Daerah timur ya Papua oke. Tapi di yang sebelah-sebelahnya itu masih amat sangat minim. NTB, NTT itu nggak terlalu seheboh dan semewah, bukan mewah ya, seberkembang Jawa Barat. In term of kayak fasilitas mungkin ya, atau klub-klub sekolahnya gitu kali ya. Kalau jadi pelatih perempuan sendiri challenge-nya apa sih buat berdua? Mungkin Katia dulu. Katia dari tahun berapa jadi pelatih? Kalau saya sih baru terjun pelatih kalau pertamanya itu di futsal bareng Kak Sisil sendiri ya di 2017. Kalau untuk di bola baru-baru inilah 2021-an gitu kan. Untuk challenge itu sendiri, apalagi sekarang saya lebih fokus di daerah saya sendiri gitu. Ya masih banyak orang tua yang belum support untuk anaknya ikut sepak bola gitu, karena memang ya saya termasuk daerah yang masih di kampung lah gitu Pak, pemikirannya masih perempuan ngapain sih sepak bola gitu kan, masih ada pemikiran seperti itu. Terus juga kadang kebanyakannya kan yang ikut latihan di saya itu menengah ke bawah, jadi dari segi dia latihan ke kota itu tuh karena Sumedang itu luas sampai 2 jam ke kota gitu, butuh effort yang lebih gitu. Iya. Jadi mikir-mikir juga gitu Iya, ya. jadi orang tua dia harus mengeluarkan uang lebih untuk dia latihan ke kota gitu. Itu dialamin sama murid-muridnya Katia? Iya, sekarang seperti itu. Sampai ada murid saya 1 orang tuh dia sampai mau latihan, dia ngojek dulu di rumahnya. Ngumpulin uang Iya, dulu. ngumpulin uang buat ongkos gitu. Dia pinjem motor ke saudaranya, dia ngojek dulu di sana, ngumpulin uang buat ongkos untuk latihan itu. Tapi itu menunjukkan bahwa dia juga minatnya tinggi ya sebenarnya untuk kayak aku mau latihan nih gitu. Iya. Itu kalau Kak Tia sendiri ngeliat dari semangat muridnya gimana? Ya justru itulah jadi motivasi untuk saya malah. Makanya itu motivasi untuk saya, dimana dengan saya dengan sepak bola ini bisa merubah hidup mereka gitu. Makanya saya buat wadah nih untuk mereka bisa terus berkembang di sepak bola gitu. Sampai berapaan tuh muridnya, berapa banyak? Kalau sekarang sih ada 30-an. Wah, banyak juga ya. Itu di-handle sendiri atau ada tim? Ada teman-teman. Ada timnya gitu. Ada timnya ya. Kalau Kak Sisil gimana Kak pengalaman sebagai pelatih perempuan? Terutama dari murid-muridnya gitu ya, ngeliat antusias itu gimana? Apalagi udah pernah di beberapa kota. Ya, saya ingat waktu dulu saya memulai ya, which is sudah lama, udah cukup lama. Itu karena antusiasnya belum terlalu banyak. Jadi sama seperti Tia, masih banyak orang tua yang berpikir ngapain kamu main sepak bola kayak gitu, karena sepak bola itu harusnya untuk laki-laki. Kenapa sih kamu nggak lebih ke yang lebih cewek gitu ya, kayak nari atau apa seperti itu. Jadi masih ada banyak orang tua yang nggak suka, dan kalau itu saya biasanya datang ke rumahnya karena biasanya orang tua itu nggak paham olahraga ini tuh untuk apa. Dan di situ saya jelasin sih, selama ini saya melatih itu sepak bola ini ternyata bisa membuka lebih banyak pintu buat mereka. Nggak hanya olahraganya, nggak hanya sehatnya, itu bisa kasih mereka beasiswa untuk sekolah lebih tinggi. Jadi beberapa anak saya pun kemarin ini dapat beasiswa untuk bisa kuliah di universitas. Nah, waktu saya jelaskan itu ke orang tua, Bu, Bapak, ini nggak hanya ngomongin olahraga aja dan nggak hanya main-main, ini bisa membuka tadi yang Coach Tia bilang, merubah hidup mereka. Karena dengan mereka main itu, mereka bisa dapat beasiswa dan kuliah.
dan bisa buka juga hal-hal yang lain. Kayak gitu sih. Jadi saya harus kasih pengertian Langsung ke ngobrol orang gitu ya. tuanya untuk itu. Dan juga masih banyak juga pemain-pemain yang struggle karena nggak banyak wadah yang ada untuk mereka. Untuk daftar, untuk join klub gitu ya. Jadi mereka harus tempuh waktu 1 jam untuk datang. Jadi PP mungkin 2 jam atau bahkan ada yang 1,5 jam karena nggak banyak wadah untuk mereka untuk bisa mengeluarkan gitu ya yang ada di dalam mereka. Jadi itu sih waktu dulu pertama-pertama. Sekarang ini saya lihat udah mulai berkembang, udah mulai banyak. Tapi satu lagi juga sih Mas, waktu dulu saya pertama mulai melatih itu banyak yang meremehkan. Dan anak-anak laki-laki atau orang yang lewat pada saat lihat anak-anak lagi main itu mereka malah ngetawain Mas, karena nggak aneh kan cewek main sepak bola. Jadi kadang dibercandain di samping atau ditontonin sambil diketawain kayak gitu karena nggak Kayak biasa. sesuatu yang masih unik banget gitu buat mereka ya. Tapi menurut saya itu bikin anak-anak mentalnya jadi daya juangnya jadi lebih hebat dibanding yang lainnya sih. Kak Tia juga dapat beasiswa ya kalau nggak salah. Iya. Pengalamannya tuh gimana Kak? Ya waktu itu sih memang saya terjun di bola dan alhamdulillah rezekinya di situ juga ya. Dari kampung lah istilahnya gitu, dari kampung. Terus saya juga gara-gara bola ini saya bisa kuliah di Bandung. Nah di situ kebuka kan tuh semua di mana di Bandung saya ikut tim universitas dan mulai masuk tim nasional juga dari situ. Ya rezekinya udah mulai ada gitu dari bola itu sendiri gitu. Selain beasiswa di universitas ada beasiswa lisensi pelatih juga gitu. Jadi sebenarnya peluangnya tuh gede ya Iya. buat perempuan-perempuan yang tertarik mau join sama sepak bola gitu. Cuman tadi tantangannya tuh malah datang kadang dari keluarga gitu ya. Aku lihat juga di sosial media sebenarnya banyak juga orang yang masih kelihatannya ya masih kayak wah banget gitu sama perempuan yang join sama sepak bola gitu. Kalau yang Kak Sisil dan Kak Tia terutama aku lihat di sosmed beberapa komentar tuh lumayan harsh juga gitu ya ke kayak masih pada heran gitu kayaknya ngelihat perempuan main sepak bola. Itu pengalamannya gimana Kak? Kalau saya sendiri ya mungkin di timnas mungkin ya. Karena timnas sepak bola kita kan memang apa ya pembinaannya kurang gitu kan. Jadi ketika ikut event internasional kan kita selalu kalah lumayan banyak gitu kan. Terus memang sering baca komen-komen, udah ngapain lah cewek sepak bola, mending dapur aja masak aja gitu. Cuman ya kita kembali lagi ke masing-masing dari kita menanggapinya harus kayak gimana. Kalau saya sendiri ya itu dijadiin motivasi aja untuk saya gitu. Untuk kedepannya ya aku nih sepak bola tuh ingin merubah hidup saya sendiri gitu dan alhamdulillah kebuktian gitu. Dari sepak bola saya bisa kuliah, saya bisa dapat rezeki dari sana gitu, termasuk kerjaan juga dari sana gitu. Ya tapi challenge-nya tadi memang dari banyak sekali sektor gitu ya. Kalau Kak Sisil yang dialami apa aja Kak? Terutama tentang diskriminasi itu ya. Iya, jadi banyak komen-komen orang itu hanya ngomongin fisik aja. Saya jujur pernah interview dan di situ judulnya saya inget banget pelatih cantik gitu ya, dan sama sekali nggak dibahas, dibahas prestasi saya tapi kecil banget. Yang lainnya ngomongin tentang fisik, tentang yang lain gitu ya. Dan saya jujur pada saat saya lihat itu saya harus tahu juga sih Mas, latar belakangnya kenapa sih kok banyak orang hanya ngomentarin fisik dibandingin prestasi. Dan saya ngelihat bahwa kalau seseorang hanya ngomongin fisik dan nggak pernah mau ngomongin prestasi orang yang lain, karena dia mungkin melihat diri dia lebih tinggi dibanding orang itu. Nah, kembali lagi ke cara berpikir sama budaya mungkin ya, cara berpikir kita yang bilang bahwa maaf laki-laki lebih di atas dibanding perempuan. Jadi otomatis sih orang akan seperti itu. Padahal kenyataannya enggak ya, teman-teman perempuan juga bisa berprestasi dan nunjukin prestasi itu ya. Tapi kalau pertanyaannya apa yang bikin bertahan, kan ini sama-sama udah lama nih ya di industri ini gitu, dan situasinya tuh juga ya tidak jalan mulus lah gitu ya bisa dibilang. Apa yang bikin kalian bertahan di industri ini? Apa ya?
Karena udah kecintaan mungkin ya. Karena udah bener-bener dari hati gitu. Mencintai ini tuh. Saya juga sempet tuh waktu itu kerja juga kan. Terus berniat ingin meninggalkan dunia sepak bola ini gitu. Entah itu melatih atau bermain. Tapi hanya bertahan 2 bulan kerjanya. Waktu itu keluar lagi, main lagi gitu. Jadi memang gak bisa keluar dari sini. Udah jatuh cinta Iya. ya. Kalau Kak Sisil gimana Kak? Aku mungkin karena ngelihat anak-anak yang aku latih gimana hidupnya berubah setelah mereka main sepak bola, tiba-tiba mereka bisa kuliah, dan setelah mereka keluar kuliah gak semuanya bisa jadi pemain pro ya, gak semuanya bisa jadi pemain timnas. Itu juga yang aku tekanin sama mereka. Dia bisa kuliah, dia keluar dari kuliah, dia sekarang kerja di salah satu bank. Tapi karena dia dapat kuliah itu dan karena dia main sepak bola kan, jadi karena saya lihat perubahannya, dampaknya ke mereka, itu mungkin yang bikin saya Jadi oke, semangat ya. saya nggak mau stop hanya di Bandung. Makanya sekarang saya lagi pindah ke tempat yang lain untuk biar nggak hanya di Bandung aja yang mengalami ini gini Mas. Ya, itu sih. Betul. Tadi kan Inspire juga sebenarnya melakukan campaign ini gitu yang menyadarkan kita untuk kayak ada nilai kesetaraan yang harus kita kasih lihat juga nih di sepak bola, olahraga yang kita kenal tuh sebagai olahraga laki-laki gitu. Kalau di Inspire sendiri sebenarnya cara mengatasi mungkin kayak tadi tuh komentar-komentar itu ada apa gitu Pak? Kita percaya cara untuk ada equality atau kesetaraan gender bisa tercapai itu dengan semua orang, kita ini saling bareng-bareng untuk bisa empower semua anak-anak perempuan yang kita temuin, sama juga kita coba untuk edukasi anak-anak lakinya. Karena gak hanya satu sisi, juga ada sisi yang lain kan. Kita edukasi dan kita challenge cara berpikirnya Mas, yang mereka tahu, bukan apa yang masyarakat bilang ke mereka, tapi menurut mereka itu benar nggak cara berpikir itu. Contohnya, kok cowok lebih ini ya dibandingin cewek, misalnya contoh, kita bahas, kita tanya ke mereka, kalau menurut kamu gimana? Menurut kamu ada nggak sih hak-hak perempuan yang sama, atau ada contoh lah ya, ada banyak yang bisa kita bahas. Kita challenge cara berpikir dia secara pribadi, bukan apa yang masyarakat bilang. Nanti kan kita juga bisa tanya, karena dia pasti punya figur perempuan dalam hidupnya. Dia pasti punya ibu. Kalau ibu kamu hanya ngomongin tentang fisiknya gimana? Dia pasti mau nggak? Terima nggak? Enggak. Atau kita balik ke dia, kalau kita hanya ngomongin fisik kamu tanpa peduli prestasi kamu, gimana? Mau nggak kamu? Jadi kalau biasanya jawabnya enggak nih. Kalau enggak, kenapa ya? Kok kita sering ngebeda-bedain ke perempuan sama laki-laki? Jadi kita challenge cara berpikir dia, dan kita edukasi juga gimana sih caranya untuk memperlakukan seorang perempuan. Jadi kita masuk ke cara berpikirnya, kita coba edukasi sama dia, dan kita bikin wadah di mana mereka bisa ngobrol satu sama lain antara perempuan dan laki-laki. Itu bisa lewat kayak camp gitu atau klinik training gitu? Jadi sebenarnya kita ngelakuin ada di beberapa approach ya. Ada yang by training, di mana kita training para pelatih laki-laki untuk mereka bisa impact ke pemain-pemainnya. Tapi ada juga sekarang yang lagi rame itu kita bikin klinik Mas. Kliniknya ini kita undang 50 perempuan dan 50 laki-laki. Dan di situ kita bikin klinik dan kita bahas tentang isu kekerasan gender di situ bareng. Dan kita bahas gimana sih, apa sih yang kamu rasain kalau ada yang catcalling kamu misalnya, atau kenapa sih kok kadang banyak kali laki-laki yang catcalling ya. Jadi benar-benar kita buka wadah untuk mereka ngobrol dan mereka saling curhat, bisa bilang gitu ya. Nah di situ mereka saling ngobrol tentang isu itu, kita buka problem yang ada. Dan di situ lewat sepak bola Mas, karena banyak, tadi saya bilang olahraga paling favorit di Indonesia itu sepak bola. Jadi kita pakai sepak bola untuk mereka datang, kita kasih drill juga sepak bola, habis itu kita bahas masalah yang ada. Jadi lebih komprehensif gitu ya untuk ngajak ngobrol mereka, sekalian ngasih contoh gitu ya. Tapi pengalamannya gimana Kak, respon-respon dari atlet terutama laki-laki ya tadi yang diajak coba berpikir gimana rasanya jadi atlet perempuan, responnya gimana?
ada beberapa yang mulai ngeh tuh kayak sadar, oh iya ya, karena kan dia ngerasa oh ya memang harusnya kayak gini, tapi kalau kita tanya nggak seharusnya loh kayak gitu. Nah itu dia ada yang mulai sadar dan paham, bahkan ada yang jadi orang-orang yang ingin pada saat dia lihat ada teman perempuannya dapat kekerasan, dia akan jadi orang yang bantu dan bela perempuan itu. Tapi ada juga banyak mas yang emang kayak gini harusnya, kayak gitu. Ada banyak yang nggak peduli, ada banyak yang enggak kok, memang kita jauh lebih tinggi dari perempuan. Ada juga yang seperti itu, karena memang butuh waktu untuk merubah sebuah mindset. Nggak bisa dengan sekali dan 2 kali approach. Kalau Kak Tia gimana pendekatan ke terutama murid-muridnya tentang hal ini barusan? Kalau itu kan ke laki-lakinya. Untuk ke teman-teman pesepak bola perempuan terutama murid-muridnya Kak Tia tuh pendekatan apa yang dilakukan supaya mungkin mereka lebih kuat atau lebih semangat gitu secara mental, karena itu tadi ya datang suka ada diskriminasi yang mungkin kayak saking kita kira itu ajaran memang dari kecil tuh jadi biasa gitu ketika udah gede sekarang gitu. Apa yang dilakukan biasa? Kalau saya sendiri sih mungkin ngobrol juga sama anak-anak, yang ngasih masukan juga ke mereka. Kalau misalkan ya memang ini pilihan mereka kan, mereka masuk sepak bola, terus mungkin ada komentar-komentar juga yang tidak mengenakan untuk mereka, ya saya ngasih tahu ke mereka kalau misalkan memotivasi mereka aja menerima, maksudnya bukan menerima ya, kayak yang nggak sesuai sama yang kita ngomong aja gitu ke siapa yang memberikan komentar-komentar itu, kamu ajak ngobrol aja gitu. Lebih ke kayak menguatkan mereka individu masing-masing gitu ya. Tapi sebagai atlet sendiri nih, terutama Kak yang pernah ada di timnas perempuan gitu, perlakuan yang beda itu tetap dirasakan nggak ketika dalam situasi yang lebih profesional kayak gitu? Misalnya selama training, selama pelatihan atau persiapan, atau bahkan saat pertandingan gitu. Pasti sih, mungkin saya punya pengalaman sendiri ya di waktu itu timnas futsal di 2013, ada multi event kan, SEA Games. Memang tiap 2 tahun sekali ada multi event itu, SEA Games. Nah di mana waktu itu futsal putri itu kita udah melakukan TC tapi ada keputusan untuk tidak diberangkatkan. Kan kita pasti bertanya-tanya kenapa nih kita tidak diberangkatkan gitu kan. Terus akhirnya adalah sebuah jawaban, karena memang yang diberangkatkan itu hanya cabur-cabur yang punya yang akan mendapatkan medali lah gitu, yang kemungkinan mendapatkan medali. Iya. Nah, sedangkan memang futsal putri itu sendiri di 2011 yang kita tuan rumah SEA Games waktu itu, kita memang belum mendapatkan medali gitu. Makanya kenapa di 2013 waktu itu eventnya di Myanmar, kita tidak diberangkatkan ke sana. Tapi kita kekeh karena kita sudah TC waktu itu. Terus kita dikasih challenge lah, ikut Asian Indoor Games di Korea. Kalau misalkan kita di Asian Indoor Games ini kita punya prestasi bagus, kita diberangkatkan ke SEA Games. Nah, kita berangkatlah ke sana tuh ke Korea, dan alhamdulillah di situ kita lolos grup. Walaupun memang di quarter finalnya kita kalah, tapi di situ kita udah nunjukin kalau kita tuh bisa nih gitu. Nah, ada keputusan lah kita untuk diberangkatkan ke SEA Games. Tapi karena memang mungkin terbatas ya secara finansial untuk pemerintah atau pihak yang berwajib untuk membiayai tim ini, ya kita timnas futsal putri ini kita tidak dihandle biaya untuk TC-nya selama 1 tahun itu. Jadi dikembalikan ke FFI atau Federasi Futsal itu sendiri. Nah, tapi kita tetap diberangkatkan untuk SEA Games. Jadi selama TC 1 tahun itu kita hanya di support oleh manajer. Nah di situ pakai pribadi gitu? Ya, pakai uang pribadi. Dan kita juga kalau dikata gaji mah ya kayak nggak digaji lah gitu, kayak kita cuma dikasih uang transport. Sampai pertengahan jalan pun kita pemainnya sendiri itu ada 2 kubu.
antara mau lanjutin apa enggak gitu. Hmm. Karena memang kita udah ninggalin kuliahnya nih, udah ninggalin kerjaannya untuk berkorban untuk di timnas ini gitu. Tapi kita sendiri nggak dihargain di sini gitu. Jadi di situ memang ada beberapa problem lah di pertengahan jalan itu kan. Tapi akhirnya kita nyari solusi win-win solution dan alhamdulillah kita tetap kompak ikut ke tetap TC itu untuk ke SEA Games gitu. Walaupun memang ada lagi tuh di beberapa bulan sebelum ke SEA Games kita ditunjuk untuk ikut AFF sepak bola. Di situ kan pasti terheran-heran ya karena ini kita tesnya futsal nih. Kenapa kita ditunjuk untuk ikut sepak bola? Dan ternyata memang tidak ada tim sepak bola di Indonesia, tidak ada timnasnya, tidak ada training center untuk timnas putri Indonesia gitu untuk sepak bolanya. Jadi ya cari jalan instannya kita timnas futsal ya. Yang ditunjuk yang suruh berangkat untuk main bola. Kebayang kan latihan berapa bulan tuh kita futsal. Main sepak bola di AFF. Dan di sana juga ya tahu sendirilah hasilnya seperti apa ya. Karena memang kebanyakan kan pure pemain-pemain futsal gitu. Karena memang ada dari segi lapangannya, bolanya, tekniknya pun kan beda gitu futsal dan sepak bola. Ya di situ pun kayak ini maksudnya apa gitu kan, kita bertanya-tanya gitu. Mungkin ada banyak banget lah perbedaan itu gitu. Karena memang masih ada anggapan ya udahlah sepak bola ya mungkin hal sepele untuk perempuan gitu, kayak nggak bener-bener fokus ngebina. Apalagi untuk timnas sendiri ya, bawa nama negara loh ini gitu, bener. Mempertaruhkan nama negara gitu. Tapi kalau buat kakak-kakak sendiri sebenarnya kan kayak ya Indonesia terkenal penonton bolanya banyak. Itu tadi olahraga paling populer di Indonesia kan juga sepak bola. Tapi kenapa sangat bisa bukan dibilang minim, bahkan nyaris nggak ada mungkin kayak perhatian khusus untuk atlet-atlet sepak bola perempuan gitu. Dari kalian yang sudah lama di industri, kira-kira apa ya gitu masalah pokoknya? Mungkin iya ya patriarki gitu, yang kayak cara kita memandang laki-laki dan perempuan beda secara orang Indonesianya gitu. Tapi hal lain mungkin yang jadi faktor juga ada nggak? Mungkin kalau dari aku ya Mas, pertama diskriminasi yang tadi itu. Bayangin kalau kejadian di Indonesia yang berangkat untuk mewakili timnas sepak bola tadi itu tim laki-laki yang futsal. Itu hebohnya kan gimana tuh ramenya, kan hebohnya pasti rame banget. Bahkan sampai presiden pun mungkin akan komentar ya. Cuman ini karena yang perempuan, mungkin Mas Adam juga tadi baru dengar kan peristiwa itu. Jadi amat sangat gak dilihat Mas. Sepak bola wanita sama laki-lakinya tuh jauh banget Mas. Gak mungkin karena sepak bola perempuannya belum ada prestasi. Jadi orang juga ngapain nonton yang gak ada prestasinya kan gitu. Jadi kan kayak prestasi itu harus disupport dengan fasilitas, sarana dan lain-lain juga kan. Kita gak mungkin berharap sepak bola perempuan bisa di segi ngalahin Asia gitu ya, ngalahin Thailand, Vietnam. Kalau di Indonesia gak pernah ada liga, gak pernah ada turnamen yang tadi Coach Tia bagiin. Kalau dari situ yang di dalam internalnya aja belum ada turnamen dan kompetisi, gimana kita mau berharap di luar Indonesia? Dan mungkin itu juga akan bikin orang malas nonton juga Mas, karena hasilnya kalah jauh, yang kayak gitu. Jadi dan secara ekonomi nggak ada nilainya. Jadi orang juga nggak akan support kan. Dan juga tadi ada beberapa masalah ekonomi yang kita akan mentingin yang bisa dapetin medali. Jadi udah amat sangat gak dilihat lagi yang sepak bola perempuannya. Diskriminasi semakin jauh lagi. Gak hanya ngomongin cara berpikir, tapi juga ngomongin ekonomi sekarang. Betul. Dan kalau ngomongin ekonomi itu termasuk gaji gak sih? Kayak ada sebenarnya kan kesetaraan gender di berbagai sektor tuh masih gap kesenjangan upah antara cowok dan cewek itu tinggi ya di banyak sektor pekerjaan. Termasuk juga gak di sini berarti? Lihat-lihatan dulu. Sangat termasuk sih Mas. Sangat termasuk ya. Sangat termasuk. Sebagai pelatih itu juga perbedaannya
sebagai pelatih mungkin kembali lagi ke klubnya ya. Iya. Tapi untuk saya sendiri memang ya sosial aja sih. Iya. Karena Sosial tuh memang tidak ada maksudnya yang mendanai gitu. Jadi sosial aja, bener-bener gratis gitu. Kayak sosial aja, kita ngelatih sosial karena pengen ngelihat anak-anaknya gitu. Iya. Seneng sama anak-anaknya. Terus kalau untuk profesional, mungkin di sepak bola sendiri baru ada 1 kali tuh 2019 yang liga profesionalnya. Dan di situ udah, kalau dibandingin sama cowok ya jauh banget lah ya. Walaupun kita mewakili klub-klub besar cowoknya gitu seperti Persikabo, waktu itu ada 10 tim lah. Klub Liga 1 ada klub ceweknya gitu, tapi secara gaji jauh banget. Klub cewek itu berarti Katia ngajarin klub ceweknya Enggak, atau saya sebagai pemain waktu itu. pemain? Persib perempuan. Persib perempuan. Ya, alhamdulillah juara. Alhamdulillah juara ya. Alhamdulillah juara. Tapi memang waktu itu juga sempat ada problem kasus yang gaji di klub itu nggak dibayar juga gitu. Dan itu Katia kena? Enggak, alhamdulillah saya enggak sih, Enggak ada kena. di klub sebelah gitu. Kalau Kak Cecil gimana ngelihat gap gaji itu? Iya. Kayak tadi yang kalau kita bandingin gaji yang laki-laki sama yang perempuan, mereka yang perempuan ada liganya aja udah bersyukur, Mas. Kebayang gak sih? Iya. Apalagi mikirin gaji Gaji gitu. itu ya. Mereka bisa main aja udah bersyukur banget. Jadi aku yakin kebanyakan dari mereka nggak berharap untuk dapat banyak. Karena main aja mereka udah seneng banget. Karena nggak ada kesempatan untuk liga tuh, nggak ada liga sepak bola perempuan. Jadi begitu ya, gak usah ke gaji deh kayaknya ya, karena amat sangat jauh gapnya. Tapi sebenarnya teman-teman sendiri juga berharap ada apa ya, semacam pembibitan itu juga ya, karena interestnya tadi yang dilihat sama Kak Cecil dan Kak Tia di lapangan, ternyata banyak juga anak-anak yang tertarik join sepak bola ya. Cuman nggak ada wadahnya. Nggak ada wadahnya, Nggak ada yang bikin. Nggak ada yang bikin. Itu tuh sebenarnya problemnya di mana? Apakah memang pemerintah misalnya gitu ya, sebagai kan sepak bola laki-laki juga ada peran pemerintah dalam menyuntik semangat gitu istilahnya, atau mungkin tadi masih banyak kendala patriarki juga yang dialami perempuan sampai kayak kan ada diskriminasi gitu, main aja diliatin tadi ya, padahal latihan aja diliatin gitu. Challenge terbesarnya sebenarnya di mana sih sampai orang nggak ngelihat perempuan sepak bola gitu, padahal di negara yang kayak kita gitu yang suka banget sama sepak bola. Ya. Mungkin ada banyak banget faktor. Salah satunya mungkin ya karena dunia sepak bola adalah dunia laki-laki dari dulu sampai sekarang. Jadi akan lebih, orang pada umumnya akan melihat yang main itu laki-laki. Terus ada faktor yang lain juga, ada banyak orang yang mungkin gak mau lihat permainan perempuan mungkin karena mungkin dianggap lebih membosankan, atau banyak banget faktor sih Mas. Gak ada nilai ekonomi di situ, gak ada yang mau support. Dari pihak federasinya juga mungkin kurang melihat, mungkin mereka lebih fokus ke yang laki-laki karena lagi-lagi kan Mas, ada tekanan juga kan buat mereka untuk prestasi. Kalau mereka harus kasih investasi A dan B, mana sih pasti akan lebih milih yang bisa investasinya bisa kembali ke dia kan, yang bisa ada prestasi kayak gitu. Nah di dua itu prestasinya udah pasti yang laki-laki akan lebih baik prestasinya, jadi akan lebih banyak orang yang investasinya di yang laki-laki. Jadi harus benar-benar ada orang yang, bukan orang ya, sesuatu yang amat sangat peduli, yang mau benar-benar investasi tanpa ngelihat prestasi dulu. Karena kan itu harus mulai dari kecil, harus dari grassroots, harus dari usia kecil untuk sampai usia dewasa nanti di timnas. Harus ada beberapa gak hanya government, gak hanya pemerintah, gak hanya PSSI, bareng-bareng untuk bisa membangun itu. Dan harus ada orang yang mau keluarin dana. Itu. Iya, tapi kan maksudnya olahraga yang tadi Kak Cecil bilang, aku kepikiran olahraga cabur lain gitu yang banyak kan sebenarnya pendidikan itu dimulai dari usia dini gitu. Kalau sebagai tim sepak bola perempuan sendiri suka jealous juga nggak sih ngeliat cabur-cabur lain yang mungkin lebih
berkembang gitu secara pembibitannya? Ya pasti jelas ya. Iya. Tapi sih alhamdulillah sekarang kan udah ada stakeholder atau seperti Jarum Foundation. Dia yang dari akar rumput ini dia baru 2 tahun terakhir inilah dari MIKLAB, ada event MIKLAB itu SD usia 10 tahun, 12 tahun. Terus baru tahun ini ada Hydroplis usia 15 dan 18 tahun. Walaupun memang itu masih kebanyakan di daerah Jawa seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo gitu. Atau Kudus. Nah, tapi kan itu menjadi Jadi semangat baru juga ya. semangat baru untuk anak-anaknya gitu, untuk memulai dia bermain sepak bola. Dan sekarang juga di Bandung sendiri udah ada sekolah hampir 80 sekolah ikut MIKLAB ini yang U10, U12. Nah, dari situlah, dari akar-akar rumput itu ya mungkin Nanti banyak kita bisa lihat ya mana atlet yang bisa dididik terus gitu ya. Sekarang rame banget, Mas. Udah mulai ramai ya. Udah mulai banget dibandingin dulu ya. Sekarang udah amat sangat. Jadi kita bisa lihat buahnya nanti. Betul. Di 5 tahun lagi. Buahnya bisa kita lihat di timnas U19, U16 itu dimulai dari sekarang. Kalau kan Kak Sisil juga sejak 2016 ya kalau nggak salah udah jadi pelatih sepak bola. Ngelihat perbedaannya tadi dari yang dulu sama sekarang, kira-kira apa perubahan dalam 10 tahun ini yang terjadi? Apakah cukup signifikan atau enggak? Amat sangat signifikan. 10 tahun yang lalu waktu saya melatih sepak bola, yang tadi saya bilang paling hanya 1 atau 2 tim di Kota Bandung. Kita mau cari untuk uji coba susah banget. Cari tim untuk sparring, Mas, bukan turnamen, sparring biasa, friendly match itu susah banget untuk cari. Dan kalau mau friendly match kan nggak mungkin ya dalam 3 bulan cuman sekali. Pasti kan pengen ada lebih. Nah, itu pun timnya ya itu lagi lawannya kan, karena cuman sedikit. Terus yang tadi lagi ada banyak pandangan orang tua, pandangan masyarakat gitu ya. Jadi sedikit banget anak-anak perempuan, sedikit banget tim, sedikit banget turnamen, sedikit banget liga. Sekarang wow, udah luar biasa banget. Kayak yang tadi Coach Tia bilang, semua udah banyak banget SSB di Kota Bandung ya, terutama di Jawa Barat banyak sekali pemain-pemain perempuan bermunculan. Dan di situ yang perbedaannya 10 tahun itu amat sangat signifikan. Semua orang sekarang saya lihat sudah mulai peduli, Mas. Dimulai dari itu. Harus ada yang peduli dulu, dan sekarang kayaknya sudah makin banyak orang yang mau membantu. Dan itu yang akan membantu anak-anak ini juga sampai nanti. Semua orang nih siapa? Kayak orang tua udah mungkin mulai care gitu, atau sekolah mungkin, atau Pemda gitu-gitu. Jadi tadi waktu disebutin ada turnamen antar SD kan ya, Coach Tia ya. Kebayang SD satu Kota Bandung buat undangan untuk ikut turnamen, kan semua SD ikut. Otomatis pasti wah rame nih. Pasti orang tua juga aku mau ikutan rame-rame juga Yang tadinya mungkin apa itu sepak bola perempuan gitu ya. Sekarang jadi sesuatu yang udah umum. Betul. Nah, itu yang maksud saya semua udah ada perubahan itu ya. Iya, karena hal itu jadi membuat masyarakat berpikir ini udah bukan sesuatu yang tabu buat anak perempuan main bola. Karena ini turnamennya ada antar SD, antar SMP, semua ikut kok, banyak banget pemainnya. Nah, dulu itu sepi, sekarang banyak. Jadi sekarang udah berbeda. Kalau saya lihat. Kalau Kak Tia ngeliatnya gimana? Mungkin dari zaman Kak Tia sendiri yang baru tadinya pemain gitu sampai sekarang jadi pelatih tuh. Kalau dari dulu ya sebagai pemain memang tidak ada sama sekali event sepak bola di tahun 2016 itu. Makanya kebanyakan pemain tuh beralih ke futsal. Karena waktu itu liga futsalnya udah ada setiap tahun. Nah, baru ada lagi sepak bola itu di tahun 2019 itu. Dan kesininya multi event mungkin udah mulai ada sepak bolanya kayak PON, Porprov itu udah mulai ada sepak bolanya gitu. Ya itu, terus sebagai pelatih ya mungkin ya sekarang memang lebih banyak banyak tim, banyak event juga, walaupun masih usia gitu kan. Karena untuk senior juga masih
udah jarang lah, masih jarang sekarang, paling setahun sekali ada Pertiwi aja itu gitu. Jadi sekarang memang lebih fokusnya ke usia-usia. Kalau murid-muridnya Katia usia umur berapa tuh paling muda sampai yang Usia 13. 13? Iya, itu masuk mereka ikut Hydro U15 dan U18. Iya. Kalau ditanya apa yang bisa dikembangkan dari sepak bola perempuan Indonesia, mungkin paling awal apa kira-kira yang bisa dilakukan sekarang buat sepak bola perempuan? Liga 1-nya dulu deh, Diramein dimulai. liganya dulu gitu ya. Kan ketinggalan ya, saya lihat kayak futsal tadi Coach Tia bilang setiap tahun ada. Jadi setiap tahun tuh pemain-pemain ini sudah mengharapkan atau sudah membayangkan saya akan bermain nanti setiap tahun. Tahun ini di tim yang mana, tahun depan di tim yang mana. Enak banget kan? Dan di gap tahun ini dan tahun berikutnya mereka udah tinggal latihan-latihan aja di turnamen-turnamen kecil. Nah, yang sepak bola itu nggak ada Liga 1-nya. Yang paling tinggi itu belum ada. Jadi malah sekarang adanya yang usia-usia kecil, which is bagus banget menurut aku. Tapi yang usia-usia kecil ini juga kan harus punya pandangan ke atas kan. Yang paling tingginya untuk apa? Ya untuk Liga 1. Bermain di Persib juga, ya. Sebangganya apa sih orang tua pada saat anaknya bisa pakai baju Persija, ini di Jakarta ya. Persija merah, Persib, Bandung biru. Mereka akan bangga banget, dan itu yang akan bikin usia-usia kecil ini akan lebih semangat lagi latihannya, Mas. Karena apa? Karena lihatnya saya mau main buat Persib, saya mau main buat Persija, saya mau main buat Persebaya. Ya tim-tim Liga 1 yang sekarang lagi heboh banget main. Untuk perempuan mana itu? Kalau Katia ngomong ke murid-muridnya tuh gimana sih, kayak ayo tetap semangat supaya ikut apa gitu, ada nggak? Kalau mungkin untuk saya sekarang ya di usia 18 pandangannya kan untuk porprov, nantinya untuk PON gitu. Yang U15 kan ada event. Kalau sekarang udah mulai ada lah untuk usia-usia itu, karena memang setiap tahun ada Hydro Plus kan. Yang under U15 itu setiap tahun dia pasti ikut Hydro, U18 pasti juga. Nah, untuk usia 18 ke atas ini nih yang memang agak struggle karena memang nggak ada wadahnya itu untuk senior yang tadi dikatakan Coach Sisil kan, nggak ada liganya gitu. Jadi ya itulah yang U18 mungkin saya akan arahin, selain dia pemain juga kayak nantinya dia kedepannya mau jadi wasit kah, atau fisioterapi kah, atau pelatih kah gitu. Karena memang udah banyak kursus-kursus sekarang yang apalagi untuk di Jawa Barat ya, banyak yang gratis lah gitu, beasiswa untuk kursus itu untuk mantan atlet, biasanya seperti itu gitu. Kalau untuk masa depan atlet-atlet berikutnya ada harapan apa dari Kak Sisil dan Kak Tia? Harapan untuk atlet-atlet ke depan, mungkin ada banyak atlet-atlet yang berpikir akan jadi pemain profesional, pemain timnas. Tapi saya pengen bilang sih, kalau bisa sampai di level tertinggi dan sampai di level itu, yes, good. Tapi kalaupun enggak, it's okay. Masih ada tadi yang Coach Tia bilang, jadi pelatih, jadi fisioterapi, atau bahkan kayak anak saya kerja di bank. Mungkin momen dia jadi atletnya udah berakhir, itu fase dia dalam hidup. Tapi ada hal lain yang bisa dia lakukan di luar itu. Tapi saya yakin dengan dia bermain olahraga, sepak bola maupun futsal, itu ngajarin dia banyak banget life skill di situ. Mereka harus teamwork, harus bekerja sama dalam tim. Dia otomatis udah punya life skill, soft skill buat dia untuk nanti ke jenjang berikutnya dalam hidup. Dia udah tahu gimana caranya bekerja dalam tim, karena sebelumnya dia di dalam tim sepak bola. Dia tahu gimana caranya tidak gampang menyerah. Kenapa? Karena waktu main sepak bola dia pernah kalah, ketinggalan nih 0-1 lawan tim yang lawan. Gimana caranya masih tetap main tanpa gampang menyerah, itu passionnya itu bisa masuk ke jenjang dia nanti berikutnya pada saat bekerja. Jadi di olahraga ini, atlet-atlet di luar sana, sepak bola itu akan ngajarin sebenarnya life skill yang di luar hanya yang mereka pikirkan, yang akan nanti dipakai pada saat mereka cari kerja atau bahkan di
pekerjaan yang nanti mereka lakukan setelah masa atletnya berakhir. Itu pesan penting banget ya buat anak-anak juga ya, Iya. supaya soft skill-nya itu tetap ada. Kalau dari Kak Tia gimana? Kalau untuk saya sendiri sih harapannya mungkin ya ketika kamu fokus di sepak bola dan ingin berkarir di situ ya fokuslah gitu. Kayak harus kerja keras, usahain mimpi kamu yang mau kamu capai gitu. Tapi satu sisi lagi kita tidak lupa untuk pendidikannya. Jadi makanya saya selalu menekankan kepada anak-anak saya yang di daerah sini tuh latihan boleh tapi jangan ninggalin sekolah juga gitu karena memang sekolah itu juga penting gitu. Jadi harus balance lah antara pendidikan dan karir juga gitu. Jadi ketika kita nanti pensiun untuk jadi atlet, kita punya pendidikan dan nantinya akan punya pekerjaan gitu. Iya, amin ya. Untuk Inspire sendiri apa yang akan terus dilakukan untuk memberdayakan dan menciptakan ruang aman terutama buat ini ya tadi masalah-masalah yang dihadapi teman-teman perempuan pesepak bola. Mungkin kalau saya boleh ngomong Mas, sebenarnya di luar sepak bola itu ada isu global yang besar banget. Saya lupa tadi apakah sudah sebutin atau belum, bahwa menurut statistik dari PBB 33% perempuan dalam hidupnya pernah mengalami kekerasan seksual ya, dan itu tuh angkanya 1 dari 3. Jadi kalau di satu ruangan ada 3 perempuan, salah satunya pasti sudah pernah mengalami kekerasan seksual. Nah itu angka yang gak kecil, dan ini tuh masalah global di luar sepak bola yang bisa kita bantu juga untuk melihat gimana sih caranya kita andil untuk masalah itu. Kita dari Inspire akan bantu dari bidang sepak bolanya karena itulah expert kita di bidang sepak bola. Nah, kita di situ akan terus ngelakuin banyak training, ngelakuin banyak klinik, ngelakuin banyak approach yang kita bisa, dan ngasih wadah juga untuk anak-anak perempuan untuk bisa merasa nyaman dan aman pada saat mereka main sepak bola, karena kita expertnya di bidang sepak bola, bahwa mereka aman di sini. Jangan sampai mereka merasa ketakutan atau takut nanti mengalami kekerasan seksual atau kekerasan verbal, karena kekerasan ada banyak ya. Dan kita mau coba ngelakuin sebisa kita untuk meringankan masalah global issue yang tadi itu, karena angka itu menurut kita tinggi banget, dan itu gak seharusnya seperti itu, bahwa seorang perempuan hidup dan dia ketakutan dalam hidup dia. Nah, kita pengen nyiptain bahwa dengan edukasi juga ke anak laki-laki, hey, ayo, gak bisa loh kita punya mindset yang sama terus untuk memandang rendah seorang perempuan. Apa sih yang bisa kita lakuin? Apa sih yang bisa kamu lakuin? Dan gimana sih cara pandang kamu seharusnya terhadap perempuan gitu. Itu sih yang akan terus kita edukasi ke perempuan maupun ke laki-laki, Mas. Jadi dari 2 sudut ya, kita akan terus lakukan itu. Mungkin bisa cerita juga apa yang terus dilakukan oleh Inspire untuk menciptakan ruang aman terutama buat perempuan di sepak bola gitu. Kita juga sadar bahwa kita nggak bisa lakuin ini sendiri ya Mas, karena ini isu yang global, isu yang besar, dan kita sekarang lagi kerjasama juga sama kedutaan Inggris untuk terus menggaungkan bahwa yuk kita sama-sama bilang enggak sama kekerasan berbasis gender. Kita sekarang lagi bikin banyak klinik di beberapa kota untuk terus membuat anak-anak muda aware sama masalah ini, dan ternyata juga isu ini nggak hanya di Indonesia juga, ternyata juga di Inggris juga sama. Menurut saya kayaknya di seluruh dunia nih Mas kayak gini. Jadi kita lagi bareng-bareng untuk bisa membuat anak-anak muda lebih aware sama isu ini Mas. Dan moga-moga dengan podcast ini juga kita bisa membuat orang-orang lebih aware sama isu ini. Ini bukan isu yang kecil, ini sebenarnya isu global, dan masih banyak di luar sana perempuan-perempuan yang tidak melaporkan apa yang terjadi. 33% itu yang melapor mungkin ya, kalau yang enggak kayak gitu. Dan sekarang udah banyak banget kegiatan seperti ini, tapi masih di kota-kota besar.
Kalau di desa-desa gimana? Kalau di luar Pulau Jawa kayak gimana? Mereka juga kan manusia yang mengalami hal yang sama. Itu sih mungkin Mas, dari Inspire kita akan terus Mendorong percakapan mendorong, ini ya. iya. Semoga percakapannya juga jadi makin apa ya, karena menurutku penting banget sih sebenarnya melibatkan laki-laki juga, bukan cuman perempuannya aja yang diajarin untuk tangguh dan siap-siap dengan sesuatu, tapi sebenarnya laki-laki juga harus kita ajak supaya tidak melakukan dan Ya. meneruskan kekerasannya gitu ya. Dari Kak Tia mungkin ada pesan mungkin buat apa ya, anak-anaknya nanti mungkin nonton juga nih, terutama murid-muridnya, supaya mereka lebih apa ya, semangat gitu, menjaga semangat jadi atlet perempuan, ada nggak? Oke, untuk yang memilih jalan untuk menjadi pemain sepak bola atau futsal itu sendiri, tetap percaya, maksudnya pasti apa ya, tetap berusaha, tetap kerja keras apa yang udah dijalani ini, walaupun memang mungkin banyak komentar-komentar negatif lah, entah itu apa dari orang manapun gitu, tapi ketika kita percaya dengan apa yang kita jalani, ya pasti ada hasilnya di situ gitu. Tapi kembali lagi kitanya komitmen apa enggak nih gitu. Jadi harus tetap kitanya punya niat yang kuat dari awal. Apapun yang nantinya akan ada di pertengahan jalan untuk mencapai mimpi itu pasti ada. Tapi kitanya yang harus kuat gitu, terus konsisten, dan semoga apa yang dicita-citakan kita nih atau anak-anak semuanya bisa tercapai gitu. Ya karena Kak Sisil dan Kak Tia sudah membuktikan ya konsisten itu bisa berada di posisi hari ini. Seru banget obrolannya, dan mungkin masih banyak apa ya, hal-hal yang belum kita sentuh juga ya di isu terutama atlet perempuan ini. Terima kasih sekali sudah hadir di podcast Magdalene, tapi sayang sekali waktunya sudah habis. Sekali lagi aku makasih sama Kak Sisil sama Kak Tia. Semangat terus, semangat juga buat anak-anaknya. Makasih. Siap. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.